Bismillahirrahmanirrahim. Di part 2 ini masih terkait kekaromahan sahabat 4 Rasulullah SAW. Ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Ini keren juga Pak, tapi ini ngeri dua-duanya ini. Ya. Beliau ini Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Imam Nawawi menjelaskan dalam Tahdzib al-Amal wa al-Luqat. Nama lengkap sahabat Utsman adalah sebagai berikut. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Umawi. Utsman itu khalifah ketiga, bergelar siapa Pak? Abu Bakar, gelarnya mujmalnya Asyidik, gelar lokalnya Atik. Ya. Sudah Abu Bakar, Umar gelarnya tadi disebut. Pembeda antara yang batil. Nah sekarang harus tahu Pak, memanggil orang Minang kan nggak pernah menambil nama. Selawat kalau ke selawat sahabat ini selawat gelar. Hati-hati Pak. Kalau mencari ilmunya begitu. Jadi enggak ada adab. Ada adab. Utsman bin Affan khalifah ketiga ini bergelar. Ada yang tahu? Zu an-Nurain. Zu an-Nurain. Dikarenakan apa? Pernah menikahi 2 putri Rasulullah. Nah, ini kaitan nyocok-nyocokin kalau kita ingin tambuh bini. Aduh. Nah, itu jagonya di Utsman. Sering selawat ini dipakai orang yang kesulitan untuk mencari jodoh. Iwan ada? Nggak ada ya. Nah, kasih tahu tuh. Nanti aja lah. Ya. Di antaranya siapa? 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum anak siapa? Tadi disebut. Sama ya? Nah, itu dia. Selain itu, dia adalah salah satu sahabat yang dahulu memeluk Islam dan salah satu dari 10 orang yang diberitakan masuk surga. Ada 10 sahabat langsung diberitakan masuk surga oleh Nabi. Utsman meninggal syahid pada bulan Dzulhijjah setelah hari raya Id tahun 35 Hijriah. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun dan meninggal dalam usia cukup tua, 80 tahun. 80 tahun. Utsman adalah sahabat yang memiliki banyak keistimewaan, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Suatu hari Nabi menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba terjadi gampung di gunung Uhud tadi. Nabi kemudian bersabda, nah dipakai ikose lama nanti ya. Karena dibawakan dengan 3 orang sahabat tadi. Ali masih kecil. Asmut ya ahadu wa huwa yadusu bi qadamaihi laisa fawqa ahadun ilan nabiyyu wasyadiqu wasyahidan Umaru wa Utsman. Diamlah wahai Uhud, sambil menghentakkan kakinya Rasulullah. Tiada yang berada di atas ini kecuali Nabi, orang yang sidik dan 2 orang syahid, Umar dan Utsman. Antok tuh aku. Gampol tuh. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Abu Musa. Suatu hari Nabi Muhammad SAW memasuki kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun. Ya. Setelah itu datanglah seorang laki-laki meminta izin untuk memasuki kebun. Nabi bersabda, "At-tihil idna wa qullahu innahu min ahlil jannah."
Berilah dia izin dan beritakan padanya dia adalah ahli surga yang mau masuk ke kebun itu, yang dijaga oleh Abu Musa. Ketika pintu dibuka oleh Abu Musa, laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Berarti Abu Bakar ini ahlul surga. Ya. Kemudian datang laki-laki lain meminta izin pula masuk. Yang kedua, lapor lagi ke Nabi. Nabi bersabda, ini sabda. Aitihil idan wa qullahu innahu min ahlil jannah. Berilah dia izin dan beritakan padanya bahwa ia adalah ahli surga. Ketika pintu dibuka, laki-laki tersebut adalah Umar. Lalu datang laki-laki lain yang minta izin masuk. Nabi lalu terdiam. Yang ketiga ini temanno. Lama. Baru bersabda. Atahil aidana wa akbarahu annahu min ahlil jannati bisababi. Karena sebab musibati alati halat bihi. Berilah dia izin dan beritahukan bahwa dia adalah ahli surga karena musibah yang menimpanya. Ketika dibuka, laki-laki tersebut adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini mati karena musibah. Ya, itu dia. Semasa hidupnya Utsman memiliki berapa karomah? Di antaranya 5 karomah. Sahabat Utsman, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir kitabnya Mawati Al-Ghaib atau tafsir Ar-Razi mengisahkan 3 karomah Utsman saja, yaitu pertama diriwayatkan oleh sahabat Anas, suatu hari aku melihat melalui jalan, bukan melihat, aku mengangkat pandanganku untuk melihat seorang wanita. Setelah aku memasuki majelis sahabat Utsman, tiba-tiba Utsman ngomong gini, bahasa awaknya, di matamu ada maksiat. Saya sering mendengar kayak gitu. Utsman tahu. Ma'arahu min katatiluriyati bainama tajaru alaika awakikul jinna. Di matamu ada zina. Tahu itu. Jadi kepekaan Utsman tuh tahu. Oh indah main barasi taharo junub indah dari sakit hati wadiwinya. Nah, itu penting Pak. Ya. Jadi apa yang aku lihat dari kalian, kalian masuk menemui diriku sementara atsar, dampak dari perbuatan zina masih ada pada diri kalian di matamu. Itu jagonya tuh. Siapa? Utsman. Anas selalu berkata, halis tamara nuzulul wahyi ba'da Nabi Muhammad SAW. Apakah wahyu masih turun setelah Rasulullah? Anas bingung kan? Seolah-olah Utsman dapat wahyu. Ya. Utsman menjawab, wah kalau zaman sekarang iya saya juga dapat wahyu. Nah, ini nabi hitam, nabi palsu. Apa jawaban Utsman? Laisak itsa fanan bal mujarada hadsin hakikin. Bukan wahyu, tetapi firasat yang benar. Ya, itulah karomah Utsman yang mampu melihat satu titik noda yang menempel dan mengotori hati disebabkan memandang wanita yang tidak halal dipandang. Yang kedua, ketika Utsman ditusuk oleh pedang para pemberontak, ya, darah yang pertama menetes jatuh di atas mushaf. Mushaf itu firman Allah, Quran surat Al-Baqarah 137. Baca, jatuhnya ke situ. فإن وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, darah itu ngecor ke mushaf Quran itu. Ya. Ketika Jahjahan Al-Ghifari merampas tongkat sahabat Utsman dari tangannya, kemudian tongkat itu dipatahkan dengan cara dipukulkan pada betis kakinya sendiri. Akibat perbuatannya Jahjahan Al-Ghifari, betis Jahjahan berpenyakit akalah, jenis penyakit puriga atau penyakit kulit kronis. Bahkan ada yang meriwayatkan betis Jahjahan sampai mengeluarkan belatung. Nah, itu tongkatnya aja dijahilin tuh. Ya. Itu salah satu karomah Utsman. Ya. Selain karomah tersebut, karomah sahabat Utsman juga dikisahkan dalam kitab Ar-Riyad An-Nadari bin Manaqib Al-Ashraf, karya Muhyiddin At-Tabari. Yang keempat, tambah diriwayatkan dari Abi Qilabah, aku sedang bersama teman-temanku di Syam. Tiba-tiba aku mendengar suara seorang berteriak, "Kanal haditu harikonan." Kecelakaannya adalah api. Ternyata orang yang berteriak itu adalah seorang pria yang kedua tangan dan kakinya buntung dan kedua matanya buta. Sambil menundukkan muka, aku kemudian bertanya tentang keadaannya. Orang tersebut menjawab, "Kuntu manal ladina dakhalu baita Utsman wala maqtarabatu minhu sarakatu zaujatuhu faz'atan fadarata bata faqadib Utsmanu gadaban sadidan waqola mada fa'alta liyaqta Allah yadaika wa rijalaika wa yumiyanaika wa yulbiyaka min nar." Aku adalah salah seorang yang memasuki rumah Utsman. Ketika aku sudah dekat dengannya, istrinya tiba-tiba berteriak. Maksudnya maling nih. Aku pun memukulnya istri Utsman. Utsman kemudian murka. "Apa yang telah engkau lakukan? Semoga Allah memutus kedua tangan dan kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam api." Mendengar itu, dari cerita itu aku langsung gemetar, sangat takut. Aku bergegas keluar rumah Utsman dengan berdalih, "Inilah nasibku. Sekarang aku sedang menunggu, sedang melihat doa Utsman yang menimpa diriku yang belum terkabul, yaitu masuk api." Riwayatnya sahih. Jadi bahaya doa Utsman ini. Ya. Aku kemudian berkata pada pria itu, "Atta idu wa tahliku." Menjauhlah dan binasalah. Diriwayatkan dari Imam Malik, suatu hari Utsman melewati kebun. Yang punya kebun bernama Kaukab. Kebun milik Kaukab dekat perkuburan Baqi yang telah dibeli Utsman dan kemudian menjadi lokasi perluasan Baqi di sekarang. Dia kemudian berkata, "Fi hadal makani sayyidfanu saksun taqi." Di tempat ini aku dimakamkan seorang yang soleh. Benar saja, Utsman adalah orang yang pertama kali dimakamkan di tempat itu, Baqi, sampai sekarang. Itulah kalimat ketiga yang perlu kita ketahui sejarah dan karomahnya. Sekarang kita tutup khalifah terakhir setelah Utsman. Tentunya kita tahu sahabat Ali, bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Hashimi. Kita sering selawatinnya, ya, kita sering berselawat Hashim, khususnya
Qadariyah wa Naqsabandiyah. Berjuluk Abu Turab, gelarnya Abu Turab. Semua punya gelar. Ya. Abu Raihana Ta'im, gelar keduanya. Abul Hasanain, gelar ketiganya. As-Siddiq Al-Akbar, gelar keempatnya. Ali itu punya 4 gelar. Tapi yang paling top Abu Turab. Termasuk juga As-Siddiq Al-Akbar. Termasuk gelar juga. Dia adalah putra paman Nabi. Sekaligus suami putri tercinta Nabi. Anak laki-laki kecil pertama yang memeluk Islam. Dan salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai ahlul surga di masanya. Dia adalah manusia terbaik yang hidup di muka bumi. Sebagai sahabat dekat Nabi Muhammad, Ali memiliki banyak tentunya keistimewaan dan karomah. Ini diriwayatkan Anas bin Malik. Ali adalah sahabat yang paling dicintai Allah. Suatu hari di dekat Nabi ada seekor burung. Lalu Nabi bersabda, Allahumma habli makhluqah alladhi tuhibuhu aktara min gairihi hatta yakulul hadatairu. Ya Allah, semoga engkau mendatangkan kepadaku makhluk yang paling engkau cintai, agar dia bisa memakan burung ini bersamaku. Ada daging burung, Pak. Enggak lama kemudian muncullah Ali bin Abu Thalib yang kemudian makan bersama Nabi. Jadi Nabi nggak tahu, datangkan seorang makhluk yang paling kau cintai. Ternyata di situ yang dicintai Allah adalah Ali. Tuh ya. Nah, oh Ali ternyata keponakanku katanya. Nggak lama kemudian datanglah Ali bin Abu Thalib yang kemudian makan bersama Nabi. Ali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi tentunya. Sampai-sampai Nabi bersabda, makanatun alayya bin nisbati lihiya bima tahabati rasi jasadi. Kedudukan Ali bagiku seperti kepala dari tubuhku. Dekat kali. Ya. Dalam kesempatan lain Nabi juga bersabda menyangkut Sayyidina Ali, makanatuka bijanibi tusibu makanataka Harun bijanibi Musa illa annahu liyayudu anbiya biadi. Kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi Ali bin Abu Thalib memiliki banyak karomah. Ada 6 karomah. Pertama dikisahkan oleh Fakhrun Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib. Suatu hari salah seorang muhibin, pencinta Sayyidina Ali, melakukan pencurian. Padahal dia mencintai Nabi. Yang mencintai Ali itu, seorang muhibin mencintai Ali itu adalah seorang budak hitam dari Yaman. Ia pun dihadapkan kepada Ali karena Ali waktu itu khalifah. Kemudian ditanya, hal syurakat ajaba hada sahihun, apakah engkau mencuri? Langsung dijawab jujur, benar. Ali kemudian memotong tangannya. Setelah itu ia pergi jauh dari Ali. Kemudian bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi dan Ibnu Al-Qira. Ibnu Al-Qira lantas bertanya kepada budak hitam tadi Yaman itu, man kota yadaka, siapa yang telah memotong tanganmu? Kemudian dijawab, annasul ladina qata'u yadihum umara'ul mu'minin yasbul muslimina yasbul dakarul nahli au malikil nahli wa khaturu rusulin syaral rasul wa zauja Fatimah al-Batulu. Artinya yang memotong tanganku adalah Amirul Mukminin, yasubul muslimin, yasub lebah jantan atau raja lebah, Khatnur Rasul menantu Rasul, dan suami Fatimah al-Batul. Dipujinya yang memotong itu. Ibnu Al-Qisah sahabat heran.
Alayya qata yadika lakina badalan min dalika tamlaktuhu. Ali telah memotong tanganmu, tapi engkau malah menyanjungnya. Budak itu menjawab, kaifala utniya alaiha li annahu qata'a yadi bitirikotin adilatin wa ankadani min nar jahannama. Bagaimana aku tidak menyanjungnya karena dia telah memotong tanganku dengan cara yang hak dan telah menyelamatkan diriku dari api neraka. Tahu ya. Ada orang sekarang kayak gitu? Nggak ada, Pak. Salman yang mendengar percakapan kedua orang tadi lantas berceritalah pada Sayyidina Ali khalifah keempat. Ali pun memanggil budak hitam tadi dan menempelkan tangan yang telah terputus pada lengannya, ya. Lalu ditutup dengan sapu tangan. Setelah itu Ali memanjatkan beberapa doa. Tidak lama kemudian terdengar suara Hatib lagi. Suaranya anja'il kumas an yadaihi. Jangan dipraktekin, Pak. Ini keren banget ini. Nggak mungkin potong tangan disambung lagi, nggak bisa, Pak. Ucapannya anja'il kusma an yadaihi. Bukalah kain itu dari tangannya. Kami pun membukanya dan dengan izin Allah tangan tersebut sembuh seperti semula. Ini dalam kitab Riyad An-Nurrah dikisahkan pula dari Al-Asbah berkata, kami sedang pergi bersama Ali, kemudian melewati sebuah tempat yang kelak akan menjadi makam Husain di Karbala. Belum terjadi itu, Ali udah ngomong. Salah satu karomanya, kan hunaka hadiru murakabatihim wa syuruzu jamilihim wal bakanu alladhi orikoti fihi dima'uhum sayuktalul adidu minasahubanu minal baitil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisababi hadil karitatil marawiati wa tasbik samai wal arda ala hadal hatid. Di sana tempat menderumnya kendaraan mereka, di sana tempat pelana unta mereka, dan di sana tempat ditumpahkannya darah mereka. Beberapa pemuda dari keluarga Nabi Muhammad SAW akan dibunuh disebabkan bencana yang dahsyat. Langit dan bumi akan menangis atas kejadian tersebut. Tempat itu sudah diprediksi oleh Ali akan terjadi pembunuhan yang disebut cucu Nabi. Ya, musibah Karbala. Jadi apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib menjadi kenyataan. Disinilah terjadinya perselisihan selanjutnya kekhalifahan yang terjadi di tengah kaum muslimin yang pada akhirnya mengakibatkan terbunuhnya Husain dan keluarganya pada perang Karbala tanggal 10 Muharram 61 Hijriah 680 Masehi. Diceritakan pula dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya mengisahkan wajahal Aliyu ibnu Abu Thalibin rayul layini bisababi khilafin bainahuma. Bainama kan Aliyun jalisan ainda khidofi jidarin. Fadakarahu ahaduhuma faja'atun illa ya Amirul Mukmini al-jadaru yanharu. Ada dua orang pria dihadapkan kepada Ali dan bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib karena sengketa, sementara Ali duduk di dasar tembok. Salah satunya tiba-tiba mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, temboknya mau rebah tuh, udah miring. Ali dengan tenang menjawab, istamir fisyairi fallahu kafin kahamin. Teruskan saja, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Jadi yakin benar. Ali kemudian menyampaikan keputusan hukum untuk kedua orang tersebut. Setelah itu beranjak pergi. Ketika itu baru tembok rubuh. Diceritakan pula dari Ali bin Zadan. Suatu hari Ali bin Abu Thalib menyampaikan sesuatu. Saat itu ada seorang yang tidak mempercayainya. Ali kemudian berkata, orang gak percaya nih. Hali an atamana lakasu al-haji in kunta ala haqqin. Bolehkah aku mendoakan sial untukmu jika engkau yang benar? Orang itu menjawab, Naam, yumkinuka dalika. Karena enggak percaya, silakan. Ya boleh. Nah.
Ali kemudian mendoakan kesialan untuknya dan doa itu langsung terkabul. Sebelum Ali beranjak dari tempatnya, orang itu telah kehilangan penglihatannya. Diceritakan pula dari Abu Dzar, Rasulullah SAW mengutusku untuk memanggil Ali. Aku bergegas menuju rumahnya dan memanggil-manggil, tetapi Ali tidak menjawab. Aku kemudian kembali dan memberitahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda. Sabdanya, Auda maratan ukhra itasala bihi innahu maujudu bil manjil bil fa'li. Kembalilah sekali lagi, panggillah dia, sesungguhnya ia ada di dalam rumah. Aku lantas kembali lagi memanggil-manggil Ali. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara gilingan yang sedang menumbuk. Aku kemudian melihat dari atas, ternyata memang ada gilingan yang sedang menumbuk, tetapi tidak ada orang pun di sana. Aku kembali memanggil Ali. Kemudian dia keluar menemuiku dengan sangat senang. Aku lantas berkata padanya, Inna Rasulullah yadukum. Sesungguhnya Rasulullah memanggilmu. Ali segera datang menemui Nabi. Di hadapan Nabi tidak henti-hentinya aku memandang beliau. Nabi juga memandangku. Lalu Nabi bertanya, Ya Abu Darin, ma'aladi hadat talaka? Wahai Abu Dzar, apa yang terjadi padamu? Kemudian Abu Dzar menjawab, Ya Rasulullah, laqad ada syani hadahal hadatul manziju. Laqad ra'aitun tahunatan tatahanmu nafasaha bidaiti aliyin. Bainama lan yakun hunaka ahadun. Wahai Rasulullah, aku heran dengan kejadian yang ajaib. Aku melihat gilingan yang bisa menumbuk sendiri di rumah Ali. Sementara tidak ada seorang pun di sana. Rasulullah bersabda, Ya Aba Darin. Abu Dzar maksudnya. Inilah malaikatan tasyiru ala wajhil arda daiman. Waqad kulifu biri ayati ti ajati al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang selalu berjalan di atas muka bumi. Mereka telah ditugaskan untuk mengurus kebutuhan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir diceritakan dari Fadhal bin Abu Fadalah. Ayahnya pernah menjenguk Sayyidina Ali yang sedang sakit dan ingin membawanya ke Madinah agar ketika meninggal bisa diurus dan disalati oleh para sahabat di Madinah. Tetapi Ali menolaknya dan berkata, Aku tidak akan meninggal karena sakit ini. Sesungguhnya Rasulullah sudah berjanji kepadaku bahwa aku tidak akan meninggal sebelum ditikam. Bayangin Pak. Tahu dia pasti matinya ditikam. Dan jenggotku ini saksinya akan diwarnai oleh darahku yang berasal dari darah kepalaku. Berarti tikam Ali itu di kepala. Perkataan Ali menjadi kenyataan. Ia meninggal sebab ditikam pedang oleh Abdurrahman bin Muljam, penganut Khawarij yang menyimpan kebencian sudah lama pada Ali. Ibnu Muljam menyerang Ali saat mengimani sholat subuh hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Hari itu juga ia meninggal dan malam harinya dimakamkan di Kufah, meninggal di usia 63 tahun. Mudah-mudahan tarik karomah 4 sahabat ini menjadi contoh teladan kemuliaan mereka untuk kita sebagai ibrah. Banyak maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.